Selesai. Saya, Ketua Bidang Organisasi IJTI Pusat, membuka pelaksanaan kegiatan Papua Tengah secara resmi dibuka. Selanjutnya kita masuk pada tahapan untuk penentuan dan pemilihan ketua. Namun sebelumnya ya. Pemilihan dilakukan dengan musyawarah bersama. Ya. Tidak melakukan penunjukan atau atas dasar pengajuan pribadi. Ya. Jadi mungkin itu saya maksudkan. Oke. Sesuai itu kan sudah diatur dalam IJTI. Iya. Masukan dari Bang Ego seperti itu ya. Jadi pemilihan itu menurut Bang Ego dilakukan tidak atas penunjukan langsung gitu ya. Oke, teman-teman, satu dari sekian banyak kelemahan saya itu daya ingat Bang Igo dan kawan-kawan. Jadi kalau terlalu banyak ini khawatir lupa nanti saya. Makanya saya langsung respon satu-satu. Sesuai di ADART, satu pusat dilakukan lewat kongres, dua Pengda itu level provinsi ya, dilakukan lewat Musda, yang ketiga Korda. Korda itu level kota kabupaten atau gabungan dari kota dan kabupaten dilakukan lewat Muskorda. Tiga hal ini sama, pemilihan ketua umum atau ketua dilakukan lewat dua tahapan. Tahapan pertama yaitu musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat itu implementasinya adalah apa? Bisa aklamasi. Ya, musyawarah untuk mufakat. Artinya apa? Saya kasih gambaran yang paling sederhana yang mudah dipahami. Contoh, musyawarah untuk mufakat. Kawan, siapa yang mendaftar? Nah, di situ nanti kawan-kawan bisa mengajukan diri atau diajukan oleh kawannya yang lain untuk mendaftar sebagai ketua umum. Saya sebagai ketua, secara automatically dia dinyatakan terpilih aklamasi, ya, firm. Tetapi ternyata ada kandidat yang lain maju, dengan sendirinya saya maju atau diusulkan sama kawan yang lain maju. Jadi lebih dari satu ternyata calonnya. 2 orang, 3 orang atau lebih, maka itu otomatis dengan sendirinya musyawarah mufakat gugur. Kita lanjut ke tahap kedua yaitu voting. Firm ya teman-teman ya. Jadi mekanisme pemilihan baik itu pusat, Pengda, Korda dilakukan dengan dua hal tadi, dengan 2 cara tadi. Pertama itu adalah musyawarah untuk mufakat. Implementasi musyawarah untuk mufakat yang aklamasi tadi dengan sendirinya gugur, masuk pada tahap berikutnya yaitu voting. Clear ya Bang Igo ya? Oke. Begini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada dalam tata tertib, ada dalam aturan, itu sesuatu yang formalitas, tetapi itu kita harus patuhi. Saya sudah melakukan roadshow untuk mengawal proses pemilihan baik itu level Pengda maupun level Korda. Ada yang dikasih selebaran untuk membahas tata tertib sidang, ada yang tidak dikasih, karena pada dasarnya tata tertib sidang sebelum pemilihan kita lewati penjaringan dulu. Nah, sekarang langsung saya serahkan kepada kawan-kawan, apakah saya dipercaya untuk memimpin jalannya sidang pleno pada pagi hari ini? Kalau saya dipercaya, saya pegang pen. Oke, sepakat ya? Oke, artinya saya pemimpin sidang pada pagi hari ini. Selanjutnya kita masuk pada tahap penjaringan calon ketua. Siapa yang bersedia? Nah, penting saya kasih tahu untuk calon ketua. Ada kriteria, ya. Karena saya tidak pakai ini karena saya sudah paham ya kawan-kawan Bang Igo ya. Tidak masuk dalam kategori tersebut, dengan sendirinya dia terpental dari pencalonan itu, ya. Jadi tetapi saya bisa percaya sama kawan-kawan yang hadir di sini semua, karena kawan-kawan juga sudah terseleksi untuk masuk dalam anggota IJTI, maka mestinya teman-teman sudah masuk dalam kategori media arus utama atau media mainstream. Berikutnya saya berikan kesempatan teman-teman untuk proses penjaringan. Silakan, boleh mengajukan diri, teman mau mengusulkan sendiri atau diusulkan dari kawan yang lain. Silakan Bang Igo, mau usul sendiri, maju atau mengusulkan siapa Bang Igo?
Ya, terima kasih. Oke, satu nama sudah kita ini. Nanti kita tanya kesiapan belakangan ya. Kawan-kawan yang lain, ada usulan yang lain, silakan. Silakan. Ada wartawan. Kita juga aktivis, harus terbiasa untuk menyampaikan sesuatu, tapi terukur ya, terukur dan dengan kepala dingin. Silakan, dengarkan kesiapan masing-masing orang. Karena kan nggak mungkin kita memilih orang yang pada akhirnya dia sendiri tidak siap, ya. Jangan sampai sudah dipilih ternyata sudah kepilih nih Bang Desius, tiba-tiba Ketua IJTI Papua Tengah. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik teman-teman, selamat siang semua. Jadi saya Desius Kermas bersedia untuk mengikuti pencalonan sebagai Ketua Umum IJTI Provinsi. Ketua, bukan Ketua Umum. Ketua. Ketua IJTI Provinsi Papua Tengah. Tepuk tangan. Terima kasih Bang Desius. Jadi firm Bang Desius menyatakan dirinya bersedia untuk maju sebagai Ketua IJTI Papua Tengah. Berikutnya kita kasih kesempatan kepada, terima kasih Mas, ya, kepada saudara Terry untuk menyampaikan kesiapan atau ketidaksiapannya sebagai Ketua IJTI Pemda Papua Tengah. Waktu dan tempat kami persilakan. Kasih mic-nya ke sana satu. Silakan Bang Terry, silakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah kasih kerjaan ke saya. Tapi saya kembali lagi ke salah satu syarat yang tadi, bahwa saya itu jujur saya masih muda dan belum masuk dalam anggota IJTI. Gitu. Saya rasa kalau di sini sih kita anggap sudah firm ya, sudah masuklah anggota. Jadi tidak pada persoalan itu, lebih kepada siap atau tidak siap diri kita saja. Ya, jadi Siap. oh siap, Bang Terry. Oke, tepuk tangan. Ya. Karena jangan sampai juga gini kita menghalang-halangi calon untuk maju sebagai Ketua IJTI Pemda Papua dengan sendirinya, maka yang pertama musyawarah untuk mufakat itu gugur. Sepakat? Oke. Dengan demikian maka silakan panitia membagikan kertas untuk ditulis nama. Nama nanti yang kita anggap sah, tidak harus nama lengkap. Desius saja sah. Terry saja sah, setuju kan seperti itu? Oke, berikutnya nanti baru akan kita kita voting. Oke, silakan panitia ada bagikan itu. Oke, langsung di kertas saja teman-teman. Kemungkinan abang yang terpilih atau Terry belum tahu. Oh gitu. Saya percaya mereka. Oke. Sabar teman-teman, ini kita ada berapa orang semua nih? Sebentar. Nanti diselesaikan aja dulu, Nanti baru kita hitung. Oke, siap. Jangan sampai kertas lebih lagi. Ya. Nanti mau hitung gimana? Nanti baru hitung. Ayo. Argentina sudah. Oke, sudah. Ya. Sudah semua? Oke, kalau sudah semua sekarang kita 13, 14. Oke, silakan ditulis, Bang. Satu Nah, di situ. Sius. Tepuk tangan. Ya, saksinya ya. Terry. Desius.
Desius. Desius. Terry. Terry. Desius. Desius. Sius. Sius. Desius. Desius. Terry. Terry. Wah, kira ini kali itunya susah bukan kita ini. Hampir robek ya. Hampir robek ini. NHS jadi. Ya, Terry. Terry. Desius. 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 Oke, teman-teman, ini saksi ada 2 orang. Ini sudah selesai ya, ada 14. Ini apa jumlah teman-teman juga 14, artinya tidak ada 1 orang yang nulis double ya. Jadi 1 orang masing-masing 1. Sekarang kita lihat hasil ininya. Dari 14 orang ini, Desius mendapatkan 10 suara. Tepuk tangan. Terry mendapatkan 4 suara. Tepuk tangan. Oke, artinya kita sudah lakukan proses ini secara demokrasi. Kita lakukan mekanisme yang kedua, yaitu lewat voting. Dan lewat voting ini maka terpilih Saudara Desius sebagai Ketua IJTI Pemda Papua Tengah periode 2026 hingga 2030 karena kita 4 tahun ya, 2030. Organisasi ke depan harus hidup. Dan dalam kesempatan kali ini saya juga mungkin bisa ngasih insight ya Bang Desius ya, sebelum nanti Bang Desius memberikan sambutan ya sebagai ketua terpilih. Teman-teman begini, saya kasih gambaran. Industri media saat ini disadari tidak disadari, diakui tidak diakui, sedang mengalami turbulensi yang begitu dahsyat, begitu besar bagi kita sebagai awak media yang menggawangi, menakodai masing-masing media kita. Dulu TV berita, Metro TV berhadapan-hadapan sama iNews, TV One, Kompas, firm, tentara tarung melawan tentara tempurnya. Senjata yang digunakan sama, instrumennya sama, perebutan sosial media. Media mainstream, media arus utama, mereka membuat media, ditambah lagi ada regulasi yang ngatur dari sisi konten dan dari sisi bisnis. Dari sisi konten setidaknya ada 5 peraturan yang mengikat. 1 undang-undang pers, 2 peraturan dewan pers, 3 kode etik jurnalistik, 4 undang-undang penyiaran, 5 P3SPS. 5 diatur. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus diblur, harus begini. Nggak boleh berbicara pornografi, porno aksi, sadisme, sara. Diatur. Saya rasa teman-teman paham itu. Di sosial media nggak diatur seperti ini. Bebas orang mau ngomong apapun di sosial media. Kalau dua entitas ini dipertarungkan di arena yang sama, kebayang nggak siapa yang akan menjadi pemenang? Orang mau milih nonton yang mana? Sesuatu yang diatur sama sesuatu yang nggak diatur? Yang nggak diatur. Ini yang akan menang, ini yang akan tenggelam. Dari sisi konten, dari sisi pajak, dari sisi bisnis sama. Media arus utama ini dipajakin Bang Terry, Salma, ada pajaknya. Sekecil-kecilnya media kita punya aturan untuk bayar pajak. Ya bahwa ada yang bayar atau tidak bayar itu perkara lain lah ya, persoalan lain. Tetapi normalnya ini ada pajaknya. Ini mau YouTube kayak, mau IG kayak, mau Facebook kayak, TikTok kayak, nggak ada pajaknya.
Artinya kalau dua entitas ini disuruh tarung bebas tadi karena persoalan peraturan dari sisi konten dan dari sisi bisnis, ya akan babak belur, ini akan tenggelam. Satu, itu faktor eksternal yang membuat industri media turbulen. Kedua, faktor internal, ini yang perlu saya sampaikan penting. Faktor internal kita, banyak media yang sudah mulai meninggalkan abai terhadap kaidah-kaidah jurnalistik. Banyak ini, baik itu media besar maupun media kecil. Saya di ketua komisi pengaduan Dewan Pers, 1 bulan itu 100 lebih aduan yang masuk ke kita, mempersoalkan produk jurnalistik yang dibikin oleh kita semua. Mereka rata-rata yang dilanggar, yang abai itu beberapa pasal, antara lain keberimbangan, enggak cover both set kawan-kawan. Yang kedua, tidak uji informasi. Informasi itu nggak bisa jadi berita kalau belum dilakukan uji informasi, betul nggak? Saya dapat informasi dari Bang Riki, Bang Jazuli, ada dugaan markup anggaran tuh. Di mana Bang Terry? Di DPRD Kabupaten Mimika, misal. Soal apa? Pengadaan hordeng. Saya dapat informasi nih. Apakah ini bisa jadi berita? Bisa. Kalau melakukan penelusuran, sayanya. Tugas wartawan adalah memastikan bahwa berita yang informasi yang diperoleh itu benar atau salah. Nggak bisa ini tiba-tiba muncul jadi berita. Saya cek siapa anggota DPRD-nya, saya datangin, banggarnya saya datangin, vendornya saya datangin, semua pihak yang terlibat dengan pengadaan hordeng itu saya datangin. Apakah betul di situ ada markup, ada margin? Ternyata misalnya enggak betul, ya harus saya tulis bahwa informasi yang saya dapat tidak benar, atau betul ditulis, itu baru bisa bikin berita. Ini enggak, teman-teman, banyak di daerah enggak melakukan seperti itu. Naik, dapat satu informasi, naik, uji informasi, satu keberimbangan, cover both set. Yang ketiga, ada juga yang masuk soal pelanggaran etik berat, suap. Ya, sering saya mendapatkan pengaduan berkaitan dengan suap, dan yang paling ngeri pemerasan. Bedanya suap sama pemerasan tahu kawan-kawan? Suap inisiatif yang ngasih uang pihak luar. Pemerasan kita yang inisiatif minta, bos, lu gua beritain nih, take down dong, oke, ada harganya. Itu pemerasan. Suap, bos, tolong dong berita itu jangan hantam gua. Ya, oke, siap. Take down itu, nanti gue bayar. Oke, itu suap. Etik, tapi etiknya etik berat. Itu sedikit landscape media yang perlu saya kasih tahu sama teman-teman, kondisinya seperti itu. Oleh karenanya, tugas para pemangku kebijakan, termasuk saya di atas, mendorong kepada Komdiji, Kemenkum, Komisi 1 DPR untuk bikin regulasi undang-undang terkait dengan aturan homeless media, konten kreator, YouTuber dan kawan-kawannya, agar diatur baik dari sisi konten maupun dari sisi bisnis, biar fair pertarungannya dengan media kita. Harus utama ini tugas mereka dan saya, tugas kawan-kawan melakukan pembenahan diri, memperbaiki agar jangan sampai kepercayaan publik, trust orang kepada kita bergeser, pindah ke sosial media. Itu hanya bisa terjadi kalau kita kredibel, ya. Aset yang kita miliki itu cuma satu. Siapa? Publik percaya atau tidak sama media kita. Semakin bergeser, semakin ditinggalkan, siap-siap saja kita akan gulung tikar. Kita duduk bicara. Tanpa bicara baru kita bicara di belakang baik kiri, itu nanti tidak ada jalan tengahnya. Hasilnya apa? Nanti kita baku cemburu satu dengan yang lain. Teman-teman sudah pilih saya siap terbuka buat teman dorang. Barang apa jadi? Tolong bicara sama-sama, manusia sama-sama. Kita semua masih ada punya kekurangan, ada juga punya kelebihan. Kita punya kekurangan, kita terima orang punya kelebihan. Orang punya kelebihan, mari kita terima kita punya kekurangan juga. Begitu. Jadi mari, ini baru dibentuk ini, mari kita pertanggungjawabkan sehingga organisasi IJTI Papua Tengah ini dia maju berkembang.
untuk tanah kita, tanah Papua khususnya. Saya tidak mengharapkan banyak-banyak. Saya butuh dukungan dari teman-teman. Karena kalau saya jalan sendiri juga kasihan. Ya. Nanti juga saya mungkin kaki patah satu apa. Jadi mari, kita sama-sama jalan, kita bicara. Ada masalah mari. Kita bawa organisasi ini ke jalan yang baik. Jadi saya tidak bicara banyak untuk hari ini. Saya ucap terima kasih buat teman-teman sudah memilih saya. Terima kasih, mari kita baku dukung biar IJTI Papua Tengah yang sukses, maju, kita banggakan pusat juga. Sudah menyumbang suara, ini namanya kompetisi, Ya. ada menang dan kalah, Ya. dan kami mendukung ya ketua yang baru, semoga IJTI ke depannya lebih berkembang dan bisa bersaing dengan IJTI yang lain di seluruh Indonesia. Khususnya Papua Tengah, kami support. Terima kasih. Secara pribadi dirinya menyatakan sangat siap untuk mendukung, mensupport apa yang akan dilakukan kegiatan-kegiatan ke depan yang dinakodai oleh Saudara Resius. Terima kasih kepada kedua orang tersebut. Tepuk tangan kawan-kawan. Saya rasa cukup teman-teman, prosesi musda IJTI Papua Tengah pada tanggal 26 Juni 2026 secara resmi saya tutup. Oke, teman-teman, kita